sekarang untuk kondisi keempat ya, dan ini memang yang paling banyak dijumpai ya. Jadi ini adalah muka tanah ya, muka tanah, dan ini adalah groundwater level atau muka air tanah. Maka pada saat terjadi penguapan ya, jadi setiap hari bahwa otomatis apalagi kita di tropis, maka sebetulnya dari bawah ini, dari bawah itu air itu akan naik ya. Ini dalam kondisi kemarau, maka ini disebut dengan capillary of water ya. Oke. Nah, bagaimana kita menghitung capillary pressure dari UC ya, UC-nya, UC atau capillary pressure dalam vertical diagram seperti ini. Nah, UC-nya ini. Jadi kita gambarkan dalam bentuk seperti ini ya, di mana effective pressure-nya, effective pressure itu sama dengan ya dikurangi dari UC sama dengan efektif ya ditambahkan dengan oke. Dari mana angka ini ya? UV sama dengan 4T cosinus alpha dibagi dengan D. Ya. Oke, ini adalah untuk kondisi capillary pressure ya. Nah, sekarang saya coba berikan beberapa contoh, paling tidak satu contoh penggunaan ya, penggunaan effective pressure ya. Misalnya saja kita ambil contoh untuk kondisi yang pertama. Terus yang pertama yaitu ketika muka air sama ya. Misalnya ini sangat umum terjadi pada pembangunan bangunan tingkat tinggi ya. Ini adalah muka tanah ya. Kemudian kita bayangkan kita akan membangun basement ya. Kita akan membangun basement, maka tentunya kita punya kondisi muka air ya, kondisi muka air. Jadi ini adalah kondisi muka airnya. Ini kondisi muka air ya, dan kemudian kita gambarkan ini kondisi basement yang akan kita bangun ya, atau kita sebut dengan trench, karena kita melakukan penggalian, katakanlah litologinya itu adalah sand ya, fine sand atau pasir halus. Oke. Maka ini adalah muka air, muka airnya ya, katakanlah kedalaman 3 meter ya. Kemudian kita akan gali ya 10 meter misalkan, yang cukup dalam. Oke, dan nah, ini untuk dasar fondasinya ya. Kemudian ini adalah lapisan dasarnya sedalam 6,5 meter. Nah, jadi total galian kita, total galian ada 13 ya. 13 meter. Kemudian, nah sekarang untuk dalam proses penggalian ini ya, proses penggaliannya tentu kita harus untuk mencapai kedalaman 13 meter. Ini kan sebetulnya muka air ada di sini. Maka kita sebut dengan depumping, itu remedi ya, remedi. Sehingga tujuannya apa? Pemompaan ini untuk menurunkan muka air jadi seperti ini. Oke. Nah, untuk menurunkan seperti itu, jika kita punya angka GS-nya 2,64,
kemudian angka porinya 0,7. Bagaimana kita melakukan remedi tadi ya, Oke, ya. Kembali kepada gambar yang ada di sini, bahwa kedalaman muka air tanah itu harus kita turunkan sebanyak 10 meter ya. Oke. Dan tentunya untuk menurunkan 10 meter ini ya, maksud saya agar ini tidak terganggu, maka muka air ini harus diturunkan lebih dalam lagi. Itulah kita turunkan sampai 6,5 meter dari basement ya. 6,5 meter dari dasar yang akan kita bangun ya. Oke, 6,5 meter ini. Nah, dengan demikian maka kita sampaikan bahwa critical gradient ya. Anda ingat critical gradient di bagian atas tadi, GS ya, dikurangi 1 ditambah angka pori. Oke. Ya, untuk menjaga bahwa hidrolik gradient ya, ini adalah tetap stabil, maka hidrolik gradient ya, I ya. Jadi kalau I ini adalah critical gradient, sedangkan I adalah hidrolik gradient, I sama dengan H, kedalaman yang akan kita turunkan terhadap L lebar, sehingga ya, sehingga kalau kita bandingkan H per L, karena kita tidak ingin terjadi terendam, H per L itu lebih kecil dari GS dikurang 1 dibagi 1 ditambah E ya. Ini adalah rumus critical gradient dan ini adalah critical tadi, sehingga H per L-nya ini ke sini. Oke. Ya, Anda masukkan 10,6,5 sama dengan 1,54. Artinya H per L tersebut ya, dengan meningkatkan L, jarak L, lebar L ya, at least akan terjadi penurunan ya, H per L-nya itu 0,77, sehingga proses ini jadi Anda kembalikan ke persamaan ini, itu dalam keadaan aman. Kenapa? Kita di mana angka ini sangat berpengaruh untuk menentukan titik sumur, biasanya kita buat trench ini, agar dalam proses tersebut ya, pemompaannya cukup aman. Oke, ya. Jadi ini terus kita pompa agar headnya ini turun terus, tidak lebih dari jarak yang ini. Oke. Dan jangan sampai pompa kita ini melebihi dari kedalaman yang kita inginkan ya. Jadi kalau overpumping justru terjadi kelebihan, maka justru juga akan mengalami subsidence ya. Jadi do not pump water bottom level to trench ya. Jadi sebisa mungkin penurunan muka air ini tidak lebih dari 6,5 meter. Oke. Ya, itu adalah contoh yang pertama, untuk kasus yang pertama, di mana tidak tekanan air itu ada sama ya, seperti ini, dan tekanan airnya akibat penurunan ya. Oke, ini mirip dengan slope ya. Jadi kita menurunkan muka air yang tadinya, kalau saya gambarkan ulang, ini muka air ini kan muka air awal, kita akan membangun seperti ini ya, maka ini kita turunkan sampai di sini. Oke. Nah, caranya adalah melakukan pemompaan. Nah, ini yang kita sebut nanti remedi ya. Tuh. Oke. Itu adalah contoh. Nah, lalu bagaimana untuk slope stability ya? Karena saya lihat Anda banyak, seperti saya sampaikan,
Ada banyak di substability. Kita lihat ya. Parameter apa saja yang perlu dikumpulkan.